beda dalam masalah. Supaya kita itu tidak jadi orang yang bersandar pada perasaan. Karena perasaan kita itu very tricky. Sangat menjebak sekali. Tapi kalau kita mau bersandar pada sesuatu yang pasti, yang bisa membawa kita dari kemuliaan pada kemuliaan, dan bisa menuntun kita pada kemenangan, ya hanya satu, bersandar pada pewahyuan dan kebenaran. Perspektif yang beda dalam masalah akan saya ajarkan lewat firman di Yesaya pasal 49. Yesaya 49 ayat 14 sampai 26, kurang lebih 12 ayatnya. Mari kita baca. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak dapat menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Berhenti di sana dulu, saya jelaskan 4 ayat. Ayat 14 pertama-tama, Sion berkata, ini adalah curhatnya umat. Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan saya. Mirip ya seperti kita. Perasaan kita juga kayak gitu ketika ditimpa masalah. Apalagi kalau nggak keluar-keluar dari masalah itu. Tuhan sudah lupa sama aku. Tuhan telah meninggalkan aku. Mungkin kita beralasan untuk berkata begitu. Misalnya kalau kita habis jatuh dalam dosa, kita perasaan guilty, rasa bersalah, sudah pasti Tuhan meninggalkan saya. Atau bisa jadi bukan karena kesalahan kita, tapi kenapa Tuhan izinkan lama-lama kalau kita itu tidak pernah melihat jalan keluar atau tidak nampak titik terang solusinya. Setelah berdoa sekian lama, bahkan berpuasa, bahkan tidak ada jawaban, seolah-olah, itu kita mudah sekali untuk bisa berkata Tuhan sudah meninggalkan aku. Tapi jangan percaya pada perasaanmu. Makanya Alkitab ajarin kita untuk hidup oleh iman. Karena iman itu bersandar pada kebenaran. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Tapi kalau perasaan kita itu sangat kondisional. Sangat tergantung sikon, situasi kondisi, sangat tergantung keadaan. Belum lagi manusia itu tidak bisa objektif kalau tentang dirinya sendiri. Kalau orang lain mungkin dia bisa lebih objektif, tapi kalau sama dirinya sendiri biasanya dia nggak mengerti. Karena itu jangan bersandar pada apa-apa kecuali firman Tuhan. Dan firman berkata Tuhan tidak pernah melupakan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Masa bisa sih sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Mana ada mama kandung yang melahirkan anaknya lalu melupakannya, menolaknya, membuangnya? Sebenarnya ada sih di dunia yang gila. Di dunia yang sekarang kita tinggali ini, yang jauh dari sempurna, manusia semakin jahat hatinya. Ada loh kasus-kasus mamanya sendiri buang anak. Ada orang-orang yang tega. Tapi ayat ini bukan disebutkan oleh Tuhan sebagai fakta, tapi mengajak umat Tuhan untuk memikirkan tuduhan. Sebelum menuduh Tuhan, coba bandingkan dulu Tuhan dengan orang. Kalau orang aja jarang, ada sih ada, tapi sangat-sangat jarangnya. Sehingga kalau sampai ada, seluruh dunia akan geleng-geleng kepala. Kok bisa gitu mama itu? Mana ada ibu kandung yang demikian? Kalau orang yang jahat, manusia yang berdosa aja, begitu jarangnya kasus begitu. Kenapa kita menuduh Tuhan dengan tuduhan demikian? Kita mengatakan bahwa dia telah meninggalkan kita. Kok bisa dia meninggalkan ciptaannya? Apalagi kita ini karya tebusan. Masa mungkin sih? Kan kita itu memanggil dia Bapa di sorga atau Bapa sorgawi. Dari Bapa lah turun ke orang tua. Kasih ayah, kasih ibu itu pinjaman ilahi. Sumbernya itu Kristus. Papa mama orang tua kita yang terbaik pun hanyalah manusia berdosa. Tahukah, kecuali karena roh yang di dalam kita, manusia itu ciptaan mulia. Ketika diciptakan,
Manusia itu dihembusi nafas Tuhan, dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Tapi sejak kita jatuh dalam dosa, manusia dan hewan itu 11-12. Beda tipis, semua itu bergantung insting saja. Kalau insting manusia jahat aja, cinta anaknya, dibelanin lagi. Apalagi Tuhan. Jangan bandingkan Tuhan sama orang baik. Orang baik akan terkesan jahat dibandingkan dengan kasih Yesus. Apalagi kok kita itu dengan mudahnya membandingkan Tuhan dengan orang jahat. Waktu kita berkata Tuhan itu melupakan saya, itu sama dengan menuduh Tuhan itu jahat. Itu sama dengan kita itu menghakimi Tuhan. Dan dengan mengatakan bahwa dia meninggalkan kita, itu tuduhan tak beralasan. Kenapa tidak beralasan? Saya tunjukkan di ayat 16. Ayat 15b dulu, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Jadi Tuhan langsung to the point beritahu, aku enggak begitu. Ayat 16, lihat, disuruh buka mata nih. Orang yang menuduh Tuhan telah meninggalkannya atau telah melupakannya, orang itu buta rohani. Tapi Tuhan enggak marah, malah Tuhan celikkan mata. Saya berdoa juga, saat ini kalau ada yang mendengar dan menyaksikan firman yang dibagikan ini, kalau ada yang saat ini di antara keluarga Saat Teduh yang kepahitan, hatinya itu kecewa, hatinya merasa sendirian, lihat, saya berdoa dengan kata lihat ini Roh Kudus akan hinggap padamu dan membuka mata rohanimu. Lihat, aku, kata Tuhan, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Suruh lihat apa? Suruh lihat tangan berlubang paku. Coba baca lagi. Lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Emangnya Tuhan melukiskan apa di telapak tangannya? Ada satu lukisan dari Kalvari. Jangan lupa, tangan itu ada lubangnya. Itulah karya seni yang terindah. Sekalipun ketika kejadian itu mengejamkan sekali, orang dibunuh dengan cara demikian tak tanggung-tanggung, Allah sendiri digantung di sana karena ciptaannya, yaitu anak Allah yang maha tinggi, Yesus Kristus namanya. Tapi tangan berlubang paku itu dilubangin karena engkau dan aku. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Setiap kali Tuhan melihat tangan berlubang paku, mana bisa Tuhan marah padamu dan padaku. Tuhan bisa sedih, Tuhan bisa tegur kita, tapi Tuhan tidak bisa lagi murka. Sekalipun dia bisa marah sekali-kali dalam hidup kita, mana ada sih orang tua yang akan cuek kalau anaknya salah. Tapi Allah gak bisa murka sama kita. Setiap kali dia melihat tangan berlubang paku pada tangan Yesus anak Allah, murkanya dikesampingkan. Murkanya dilewatkan. Dan setiap kali Yesus melihat tangannya sendiri yang berlubang paku, dia ingat dirimu. Tahukah Anda ada di tangannya? Lubang paku itulah alamatnya. Tiap kali Tuhan melihat dan memandang itu, dia telah melukiskan wajahmu di situ. Kok bisa dia lupakan? Kalau mama duniawi, ibu kandung sekalian, bisa melupakan anak-anaknya atau anak kandungnya, Tuhan tidak jahat. Aku telah melukiskan kau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tembok-tembok ini maksudnya apa? Yesaya ini kan nabi di perjanjian lama. Nabi kepada suku Yehuda. Nabi kepada bangsa pilihan Allah. Dan dia berkata gini, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku itu kalau kita bicara soal tembok zaman dulu. Tembok itu seperti hari ini pagar rumah. Atau pintu terkunci itu berarti perlindungan dan privasi. Zaman dulu, karena waktu dahulu kala tidak ada rudal atau apa, jadi tembok yang tinggi itu perlindungan kota. Gara-gara tembok, musuh tidak datang. Negara sebelah tidak bisa menyerang. Tembok itu bicara tentang perlindungan. Tuhan berkata, setiap kali aku melihat tanganku, tangan berlubang paku, aku melihat dirimu, dan yang kuingat akan engkau adalah betapa aku mengasihimu. Dan hatiku senantiasa ingin untuk melindungi hidupmu. Tahukah Tuhan itu selalu bermaksud untuk membangun kita? Poin nomor 1. Maksud hati Tuhan itu selalu untuk melindungi. Kenapa kita tuduh dia mencelakakan?
Bukankah Tuhan sendiri yang berkata di pasal yang lain dalam firman Tuhan, aku tidak punya rancangan untuk mencelakakanmu, tapi aku punya rancangan damai sejahtera untukmu. Maksud hati Tuhan itu selalu untuk melindungi kita. Karena itu perasaan kita itu bisa salah. Perasaan kita bisa menipu. Apalagi kalau kita merasa Tuhan sudah meninggalkan aku, Tuhan sudah melupakan saya. Itu perasaan nggak benar. Yang betul adalah ini, fakta kebenaran firman berkata, terlanjur sudah, Tuhan sudah mati untuk Anda dan saya 2000 tahun lalu. Barang udah dibeli nggak bisa dikembalikan. Kalau Anda beli sesuatu, sekalipun terlalu mahal, Anda pasti akan simpan. Menurut saya kita ini dibeli terlalu mahal atau overprice. Masa sih anak Allah ganti kita, nggak sebanding kan? Masa pengemis seperti kita ini, perampok, pendosa, diganti dengan nyawanya pangeran sorga. 1 banding 1 loh. Memang Tuhan mati untuk seluruh bumi. Tapi Tuhan juga mati untuk setiap jiwa. Menurut saya kita kemahalan dibeli. Pernah nggak Anda beli sesuatu yang memang mahal? Karena memang manusia itu berharga. Dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Tapi waktu ditebus, kemahalan. Tapi Tuhan nggak ditipu. Tuhan membelinya sengaja kemahalan. Karena Tuhan itu menghargai kita itu top-topan. Jadi bukan karena Tuhan itu dijualin oleh seseorang saudagar lalu ditipu harga. Tuhan nggak begitu. Tuhan tahu harga kita, Tuhan tahu dosa kita. Tuhan tahu ketika Tuhan menebus kita apa yang Dia lakukan di Golgota. Kalau Anda beli sesuatu yang memang berharga, lalu Anda beli dengan uang ekstra dan dimahalin sekaligus. Karena tidak baik Anda beli yang ginian itu yang murahan. Anda mau menghargai apa yang Anda dapatkan. Wow, masa setelah itu sampai pulang ke rumah Anda hancurkan. Anda celakakan. Kalau kita beli mobil yang mahal, masa sampai ke rumah kita tabrakkan. Kita beli rumah yang mahal, masa setelah kita masuk ke rumah itu, lalu kita porak-porandakan. Nggak mungkin kan? Pasti disayang, dirawat, dilindungi. Hanya karena ada pencobaan dan masalah di hidup kita bukan berarti Tuhan tidak melindungi kita. Because things could have gotten worse. Karena sebenarnya kita bisa jauh lebih terpuruk dari itu. Jikalau Tuhan izinkan pasti ada maksud mulia. Kita ini barang yang dibeli kemahalan. Masa Tuhan akan hancurkan? Bukankah maksud Tuhan bahwa kita masuk dalam kerajaannya itu bukan untuk menghancurkan dan memporak-porandakan? Beli mahal-mahal masa dibuang dan disia-sia. Tapi pasti dirawat, pasti dituntun dan dibimbingnya. Maksud hati Tuhan itu jangan dicurigai lagi ya, hai manusia. Mari kita jangan mencobai Dia lagi. Maksud hati Tuhan itu selalu mulia. Good intention, Tuhan selalu punya keinginan dan kerinduan untuk membangun hidup kita, bukan menghancurkannya. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Lalu Tuhan berkata, orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Future tense. Ini kata masa depan. Memang belum terjadi. Yesaya menubuatkan suatu hari, orang-orang yang membangun Israel akan datang bersegera. Tapi orang-orang yang merombak dan merusak. Kau ini bukan rombak di sini, bukan renovasi. Rombak ini menghancurkan, merusak, memporak-porandakan. Orang-orang yang merombak dan merusak engkau, meninggalkan engkau. Percayalah, kalau kita jalan sama Tuhan, kehidupan kita nggak tentu lebih nyaman, tapi hati kita akan semakin enak. Damai sejahtera itu menjadi porsi yang pasti. Orang kalau ikut Tuhan itu, berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Orang itu hidupnya nggak tentu semakin mulus, tapi orang itu hidupnya akan semakin mantap. Orang itu hidupnya akan semakin penuh. Kata kelimpahan itu bukan berarti tanpa masalah. Kata kelimpahan atau abundance itu artinya itu Tuhan penuhkan. Dia penuhkan. Masalah ada, tapi tak kalah dengan itu, selalu ada penyertaan di situ. Ada kemenangan, ada kemuliaan di balik salibnya. Di baliknya sekalian, di balik salibnya sekalian, tetap ada kemuliaan sekalipun mungkin kita sekarang dirudung duka cita. Mungkin sekarang kita mengalami ujian iman. Mungkin kita mendapatkan tekanan. Tetapi tetap di balik itu, di balik salibnya ada glory.
Percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengertian pikiran sendiri. Karena manusia itu dikutuki dengan panca indera. Karena apa yang kita lihat itu kebenaran. Apa yang kita dengar, rasa, cicip itu fakta. Kalau begitu kan nggak ada yang namanya radio wave. Tidak ada yang namanya yang ada di udara ini. Tahu nggak? Panca indera itu bukanlah seluruh dunia. Ada banyak hal itu yang tidak tercakup di panca indera kita. Makanya di alam rohani harus pakai iman dalam janji-janji Tuhan. Tuhan berkata, yang membangun engkau akan datang. Yang merusakmu akan pergi. Katakan amin dengan segenap hati. Ayat 18. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan. Dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Apa ya ini ya? Apa atau siapa yang berhimpun datang? Berbondong-bondong lagi. Sampai kita disuruh angkat muka dan terkagum-kagum lihat ke sekeliling apa yang sedang terjadi. Lanjut ayat 19. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi dan negerimu yang dirombak sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu. Dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Oh, tempat itu tandus, sunyi, sepi, abandon atau ditinggalkan. Reruntuhan, puing-puing belaka. Sekarang, segera akan terisi. Kalau orang sudah pada titik ini, sudah putus asa biasanya, atau sudah hopeless tanpa pengharapan yang pasti. Seperti ini sudah malas mencoba lagi. Udah di titik beyond repair, atau sudah berada di titik tidak bisa diperbaiki. Ini kalau penyakit, sudah tinggal divonis mati. Udahlah, mau makan apa terserah, nikmati hidup sisa berapa bulan. Kalau ini pekerjaan, udah nggak bisa bangkit lagi. Dahulu punya, sekarang hilang semua. Malah justru dililit hutang. Jangankan masih bisa punya pegangan. Apapun yang ada, kalau perlu, pakaian yang ada di tubuh kita itu pun dijual, nggak bisa tutup hutang piutang. Mana bisa pikiran jauh, mau bangkit lagi lah, mau mencoba lagi. Mau membangun kembali. Udahlah, jangan mulu-mulu. Biasanya orang sudah di titik desperado atau di titik yang terpuruk. Kalau yang tidak kenal Tuhan dan takut akan Tuhan dan kenal kebenaran, bisa-bisa bunuh diri. Jalan pintas dia, mata gelap. Kayaknya mau lari. Hidup ini sudah notok. Kanan kiri sudah nggak ada jalan keluar. Sudah nggak ada solusi. Nggak ada jalan lain kecuali mati. Jangan ya. Karena orang yang bunuh diri itu merem di sini, melek di sana. Anda lihat api. Lalu berkat sudah hilang kan? Udah lenyap kan? Apalagi yang kita bisa harapkan? Tunggu dulu. Masih ada satu lagi kalkulasi kita yang belum masuk. Ada Yesus. Ayat 20. Malahan saya suka kata malahan. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu. Haleluya. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku, mengisilah supaya aku dapat diam di situ. Mulai berebut tempat. Ini orang tua ceritanya ini seperti ibu pertiwi, seperti seorang mama yang ditinggal mati oleh semua anaknya. Anaknya semua terbunuh. Lalu suatu hari bangun tidur, rasanya itu satu hari lagi dalam sengsara. Satu hari lagi dalam dunia malapetaka. Dia melek mata melihat, loh, anak-anak yang dia sangka mati, yang dia sangka telah terbunuh dan dibawa ke Babilonia, ditawan di situ, pada semua berkumpul, berhimpun sekeliling mejanya, berdesak-desakan berkata, gak cukup kursinya, ayo kita kursinya setengahan, ayo ayo dek, minggir sedikit, aku belum punya tempat. Kaget dia kira aku mimpi kali. Tempat ini terlalu sempit bagiku, menyisilah supaya aku dapat diam di situ. Ayat 21, maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan. Tetapi anak-anak ini, siapa yang membesarkan mereka? Dari mana datangnya? Begitulah kira-kira. Loh kok masih hidup ya?
kok masih ada? Sesungguhnya aku kan sudah tertinggal seorang diri sebatang kara. Tapi mereka ini, dari mana datangnya? Ini orang yang takjub, terheran-heran, happy sih. Tapi happy-nya itu saking happy-nya, dia rasa seril. Rasa ini nggak nyata. Dia mungkin cubit-cubit dirinya sendiri. Apakah sakit? Apakah ini mimpi atau kenyataan? Ini bukan bicara tentang anak sungguhan, nggak tentu begitu ya. Juga bisa konteksnya beda-beda, setiap orang pencobanya kan lain-lain. Tapi dalam konteks Israel, tahukah Anda, tak lama kemudian, Israel akan mengalami perang. Israel di zaman setelah Salomo meninggal, kan terbagi jadi 2 kerajaan, utara dan selatan. Kerajaan itu 10 suku. Suku terbesar namanya Efraim, keturunan Yusuf. Tapi yang bawah itu, yang menjadi kerajaan Daud, Salomo, dan seterusnya, tinggal 2 suku yaitu Benyamin dan Yehuda. Itu adalah Israel sebelah selatan. Namanya Yehuda. Nanti ketika perang terjadi, yang 2 ini diangkut ke Babilonia. Terjadi perang, Israel ditaklukkan oleh Nebukadnezar, Raja Babilonia zaman sekarang di daerah Irak. Sedangkan 10 suku yang atas itu dikalahkan oleh Assyria, negeri lain, ya. Negeri Asyur, itu sekitar daerah Iran. Di atas itu pokoknya, di Timur Tengah. Nah, ketika ini ditangkap oleh 2 kerajaan yang berbeda, beda kebijakan. Yang ini masih dipertahankan. Karena mereka diangkut, tapi identitas mereka, statusnya tetap dipertahankan. Sedangkan yang 10 ini punah. 10 ini disebarluaskan, kawin campur, dipindah-pindah negeri sana-sini, silsilahnya gonta-ganti, habislah semua history, tidak ada lagi bekasnya. Sudah tidak ada lagi jejak kaki. Jadi orang-orang sudah tidak bisa trace back, udah tidak bisa menyelidiki lagi, menelusuri. Apakah mereka orang Yahudi atau bukan. Jadi 10 suku telah punah. Jadi ini Yesaya jauh hari menubuatkan, suatu hari Israel secara keseluruhan akan berkata, sebagian besar anakku hilang 10/12. Tapi kalau Anda baca di kitab Wahyu, Anda akan terkejut sekali. Nanti secara ilustratif, 144.000 Yahudi. Pada waktu itu bangsa Israel 12 suku akan mengalami kebangunan rohani dan keselamatan terjadi. Loh, kok bisa muncul lagi tuh 10? Bukannya sudah punah dalam history, dalam sejarah. Nanti di kitab Wahyu, jadi lewat masa kita ini, masa modern itu sampai nanti mendekati kiamat. Itu 10 suku restorasi. Muncul lagi di atas permukaan bumi. Loh, saya sangka hilang. Kalau Anda baca lagi ayat-ayat di Wahyu, nanti di sorga itu ada gerbang, ada 12 batu-batunya, ada 12 gerbangnya ini. Lah, harusnya kan sisa 2. Kenapa kok Tuhan tetap hitungannya 12? Bukan 12 rasul saja, 12 anak Yakub atau suku Israel. Saya beritahu satu hal. Sekali Tuhan buat perjanjian sama Abraham, berkat itu tidak bisa hilang. Tuhan hanya tunggu orang benar, Tuhan hanya tunggu jalan masuk, orang yang tepat, mereka yang beriman, mereka yang berani bayar harganya, mereka yang berani setia. Berkat itu akan dikembalikan, dipulihkan. Tulis poin nomor 2. Berkat yang disangka hilang, ternyata masih ada. Perspektif yang beda dalam masalah. Kadang kalau kita dalam permasalahan kan kita merasa, udah mati aku, udah kiamat ini, habis punahlah seluruh harapan. Udah gak mungkin bisa bangkit. Gini loh, kalau itu bicara tentang materi kerugiannya, jikalau yang rugi itu hanya materi maksud saya, yang terambil dari Anda hanyalah cash saja atau harta benda. Kalau Anda masih punya perjanjian dengan Tuhan, berkat itu gak pernah hilang. Yang dicuri atau yang dirampas dari Anda itu hanyalah air susunya, bukan sapi perahnya. Aku punya berapa sirna, aku punya berapa punah. Kalau saya, air susu yang saya peras dari sapi satu-satunya yang saya punya, itu diambil terus oleh musuh, saya akan berharap sama Tuhan suatu hari ini akan berhenti. Tapi justru saya tidak akan marah, saya akan terus peras dari sapi perah. Malah saya akan elus-elus sapinya supaya dia gemuk, supaya dia subur. Sapi perahmu itu perjanjianmu dengan Tuhan. Bukan berarti kita minta-minta, bukan kita harap-harap terus memeras Tuhan, bukan. Tapi itulah perjanjianmu dengan Tuhan. Yang hilang itu hanyalah material.
Yang hilang itu hanyalah wujudnya. Yang hilang itu hanyalah tanamannya atau buahnya. Jangan sampai sih, makanya jangan berdosa. Tapi kalau yang hilang itu hanya itu, selama Anda masih punya perjanjian dengan Tuhan, kalau Anda pegang teguh janji-janjinya, yang hilang itu hanyalah tanamannya. Akarnya masih di sana. Itulah imanmu pada firman-Nya. Berkat yang kau sangka hilang ternyata masih ada. Disimpan Tuhan dalam kirbat, menunggu semua indah pada waktunya, dan menunggu Anda mengerti dan menangkap pewahyuannya. Supaya Anda hidup tidak berdasar perasaan, tapi pewahyuan. Tuhan simpan, menunggu orang benar dinyatakan. Menunggu saatnya tiba. Di waktu aku berkenan, aku akan memulihkan. Jangan bunuh diri, jangan putus asa. Jangan merasa, matilah aku sudah. No. You just lost your money. Hanya uang yang hilang. Uang bisa dicari lagi. Atau hanya sesuatu yang sementara di bumi ini, bahkan kalau kita meninggal di sini pun, mati pun. Kalau kita punya Yesus, pahala kita itu di sorga. Tubuh hangus. Tetapi kita tidak perlu menjadi orang yang tanpa pengharapan. Sekalipun ditinggal oleh seseorang yang kita cinta, asal sudah sama-sama dalam Tuhan. Kalau bisa dipertahankan. Tapi kalau memang sudah menjadi kehendak Tuhan, janganlah kita berkabung seperti orang yang tidak beriman. Really, following Jesus you cannot lose anything. Ikut Yesus itu kita tidak bisa merugi apa-apa. Tahukah Anda bahwa bahkan mati pun keuntungan jikalau hidup dalam Kristus. Berkat itu masih ada. Berkat yang disangka hilang ternyata masih ada. Karena berkat nggak bisa hilang. Berkat itu hinggap di kepala orang yang diberkati. Jadi bukan wujud berkatnya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan, malah anak-anak yang kau sangka hilang. Nanti akan berkata, menyisilah. Dia kaget, siapa yang besarkan anak-anak ini? Aku kira kalian mati loh nak. Nanti waktu muncul, sudah jadi orang dewasa. Anda bahkan tidak besarkan, dibesarkan oleh kasih karunia. Nanti pulang dengan bunga-bunganya, kembali ke pangkuanmu. Karena itu setia sama Tuhan. Saya nggak bicara soal materi, saya bicara tentang apapun, terutama damai sejahteramu itu tidak pernah pergi. Ayat 22. Beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa. Dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anak perempuan akan didukung di atas bahunya. Saya suka gambaran ini. Bahwa Tuhan mengangkat tangannya itu berarti Tuhan sudah ready untuk bekerja. Tuhan sudah siap untuk berperang. Sudah angkat senjata, ketopong keselamatan. Tuhan sudah siap untuk memimpin kita di depan. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu. Dan permaisuri mereka menjadi inangmu. Maka mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku, catat ini, tidak akan mendapat malu. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan? Atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh, beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali. Dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau. Dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Ayat 25 itu ayat emas di Alkitab saya kasih tanda. Baca dulu ayat 26. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri. Dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri. Seperti orang mabuk minum anggur baru. Supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu. Dan penebusmu yang maha kuat. Allah Yakub. Perjanjian Tuhan dengan 12 suku Israel. Itu ada pada papanya Yakub. Suku-suku itu hanyalah air susu. Yakublah sapi perahnya. Kalau Anda mau beriman, berimanlah di level akar, bukan di level tanaman. Berimanlah di level Yakub, bukan di wujud berkat, tapi miliki hubungan dengan sang pemberi berkat atau sumbernya. Ayat 25, sungguh beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali. Terjadi zaman Daud, anak istri Daud dan rekan-rekannya semua direbut Amalek, bisa direbut semuanya. Tanpa satu pun mati, tanpa satu pun cacat. Tidak ada cacat celah. Goresan pun tiada. Kalau sudah di tangan teroris misalnya, mana bisa kembali utuh? Kembali hidup aja sudah kamsyah, sudah terima kasih.
Tapi Alkitab ini meninggikan ekspektasi. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali. Kata dapat direbut kembali itu pulih. Berarti direbut kembali dalam kondisi semula dan sempurna. Dan jarahan orang gagah dapat lolos. Kata orang gagah ini bukan pahlawan gagah perkasa. Orang gagah ini orang jahat, orang kuat. Itu aja bisa lolos sebab aku sendiri. Nah ini kunci. Kalau Tuhan yang bekerja, yang mustahil terjadi. Aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau. Dan aku sendiri akan menyelamatkan 12 suku Israel, anak-anakmu. Karena itu, saya rasa ini yang paling masuk akal untuk dilakukan. Poin nomor 3. Ini sebuah perspektif yang beda. Dengan iman, rebut kembali apa yang dicuri setan. Makanya fokus saja untuk berusaha dan bekerja bersama dengan Tuhan. Kan Tuhan sudah mengangkat tangan. Kita tinggal mengikutinya dan jalan di depan. Nggak tentu nanti mujizat terjadi semalam atau secara instan, tetapi sekalipun kita masuk proses, asal Tuhan yang memimpin kita, jangan takut saudara. Fokus pada strategi sesuai dengan hikmat-hikmat yang Tuhan beri. Kadang-kadang Tuhan membuat musuh itu bunuh-bunuhan sendiri di dalam perjanjian lama waktu perang raja. Lalu tiba-tiba bangsa Israel tinggal menjara. Tapi di zaman Daud, dalam konteks yang, dalam kejadian yang berbeda maksud saya, mereka perlu berperang. Tuhan tidak langsung beri jarahan. Daud contohnya disuruh menyerbu seperti air yang mendobrak. Tapi di ronde 2 ketika lawan musuh yang sama, Daud diajari untuk keliling dulu dan menunggu derap kaki atau tanda dari Tuhan di atas pepohonan di mana tentara-tentaranya menunggu. Strateginya bisa beda-beda sesuai dengan hikmat Allah di lapangan. Jangan buang energi karena itu untuk perkara yang sia-sia atau yang enggak-enggak. Yang putus asa, yang kecewa, yang kepahitan, yang marah, yang apa. Semua negatif energi itu buang aja. Karena itu buang waktu, buang waktumu, dan buang waktu Tuhan. Semua jadi nggak indah-indah pada waktunya karena waktu Tuhan dibuang-buang. Buang aja supaya kita bisa fokus pada strategi yang Tuhan beri. Kita perlu beriman dulu Tuhan berjalan di depan dan aku pasti bisa merampas kembali tawanan pahlawan. Dengan iman dulu kita cetuskan, aku akan rebut kembali apa yang dicuri setan. Perspektif yang beda dalam masalah. Di poin ketiga kita keluar tanduknya, tanduk orang benar. Disitulah kita fight, kita berjuang dengan cara yang benar ya. Berjuang dengan cara yang alkitabiah. Perspektif yang beda dalam masalah apa aja? 1, 2, 3. Pertama, Tuhan selalu bermaksud untuk membangun kita. Pasang itu sebagai perspektifmu. Paradigma, cara pandang yang benar di dalam setiap permasalahan kita. 2, berkat yang disangka hilang ternyata masih ada. Ayo berharap lagi, jangan putus asa. 3, dengan iman rebut kembali apa yang dicuri setan. Kumpulkan tenaga yang sisa, energi iman Anda. Fokus untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Berjuang dengan cara yang benar. Bangkit lagi. Tuhan beserta. Kalau Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu? Oh haleluya.